Ya orang yang sudah ngamalin baca selawat istimewa. Itu ke Mahfuz Ali Lirboyo, ya itu amalannya katanya tiap malam jangan lepas baca yaitu selawat 1000 kali. Itu ke Mahfuz tuh amalannya. Ya makanya kenapa ya beliau begitu istimewa. Ya itu karena salah satu amalannya nggak pernah kurang baca sholawat 1000 kali. Imam Harus pernah tuh waktu lagi pergi ya satu perjalanan, kemudian dia mengalami kecelakaan. Mobilnya terjatuh ke dalam sungai Bengawan Solo. Ya itu sampai 2 jam ya mau ditolong, mau diderek, ya mau diangkat mobil derek, ya itu cukup lama sampai 2 jam di dalam ya sungai Bengawan Solo tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Itu sama istrinya Nyai Zainab, kemudian sama sopirnya, pas banget diderek tuh Pak, diangkat mobil Ki Mahrus yang ada di sungai itu, diangkat. Apa yang terjadi? Itu Ki Mahrus sedang merokok, ya lagi ngerokok tuh. Ya orang kaget, tidak ada sedikit pun air yang masuk, nggak ada sedikit pun air yang masuk ke mobilnya. Padahal 2 jam di dalam ya sungai Bengawan Solo. Ya pas mau diangkat dibawa ke bawah ke darat, beliau lagi begini aja, ya dengan gudang garamnya. Nah, itu sangat terkenal itu cerita itu, ya sangat terkenal. Nah itu salah satu ya kehebatan Ki Mahfuz Ali Lirboyo. Ya beliau bilang nih Hizib Bahar yang biasa saya baca. Nah begitu, itu Hizib Bahar yang selalu dibaca sama Ki Mahfuz. Ya sehingga di dalam laut ya air agak masuk ke mobilnya. Ya seperti itu. Ya jadi selawat. Beliau cuma ngajarin begitu, baca selawat 1000 kali. Ya tiap malam jangan kurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita lagi sowan ke ya Mbah Yai Anwar, Mbah Yai Kafabihi, ya kata beliau, dah baca selawat aja. Itu begitu aja. Dah baca selawat. Ya, baca selawat. Beliau begitu tuh. Kalau ke Mbah Yai ya Abdullah Kafabihi juga begitu beliau. Dah baca selawat. Ternyata selawat istimewa Bapak Saudara. Ya. Jadi ya itu dah. Tiap malam 1000 dah, jangan kurang. 1000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini 3. Bismillah, hamdalah, sama baca selawat. Jadi intinya ada di situ. Ya, Bismillah, alhamdulillah, sama ya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelahnya, setelah membaca hamdalah, baca selawat, itu namanya amma ba'du. Fayaqulul murtaji min rabbihi afwazallati. Fayaqulu, maka berkata siapa al-murtaji, seorang hamba Allah yang berharap, min rabbihi, kepada Tuhannya, afwazallat, harapannya supaya dimaafkan dari segala kesalahan. Wa qada al-hajat, harapannya lagi apa? Supaya ditunaikan hajatnya. Kan harapan kita begitu. Ya, sebagai hamba Allah tentunya kita berharap kita punya salah supaya dia maafin sama Allah. Makanya kita di dalam bulan Ramadan suruh banyakkan baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Terus apa? Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi kita minta tuh afwaz zallat. Ya, jadi di Ramadan itu kalau bisa kita banyakin baca itu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, jadi kita berharap supaya dapat ya ampunan dari berbagai macam kesalahan-kesalahan kita. Dan yang kedua, kita minta supaya hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya tuh al-murtaji? Ya, ini Pak Yaqulu, fa-nya jawab daripada amma ya. Kemudian yaqulul murtaji itu al-murtaji itu jadi fa'il. Jadi kalau kita biasa nih baca khutbah Pak, saudara, kalau habis amma ba'du itu kalau pakai fi'il mudhari mesti pakai fa yaqulu. Jangan nih banyak orang bilang begini sekarang, amma ba'du yaqulullahu ta'ala. Itu salah tuh. Jadi amma ba'du fa yaqulu, sebab fi'il mudhari itu kagak bisa menjadi jawab. Ya, harus pakai fa. Kalau mau langsung pakai fi'il madhi, amma ba'du qalallahu ta'ala. Begitu. Atau pakai qad. Ya mesti pakai fa juga. Ini ada orang amma ba'du qad qalallahu ta'ala. Enggak boleh juga. Jadi kalau amma ba'du faqad qalallahu ta'ala. Ya, itu. Jadi yang paling enak pakai fi'il madhi aja udah. Kalau fi'il madhi langsung amma ba'du qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Tuh. Kalau dibaca amma ba'du yaqulullahu salah. Karena yaqulu fi'il mudhari tidak bisa menjadi jawab. Jadi mesti pakai fa. Makanya ini Imam Nawawi pakai fa. Amma ba'du fa yaqulu. Ya, nah ini fa yaqulu. Nah, al-murtaji itu jadi fa'il. Ya, al-murtaji itu termasuk isim mankus namanya. Ya, ketika rofa itu alamat rofnya dengan dhammah muqaddarah murtaji. Ya, nanti ketika nasab baru dengan nasab yang zahir. Ketika rofa dengan kasrah muqaddarah itu namanya isim mankus. Nah, ini ya bagi anak-anakku yang lagi ngaji tuh ilmu nahwu biar benar-benar perhatiin. Ya, ini kadang-kadang lama-lama ngaji isim mankus, isim maksur aja kagak paham-paham. Ya, jadi biar paham tuh isim mankus apa, isim maksur apa. Ya, jadi nanti ada ya kata-kata tersebut. Ya. Nah, kemudian nanti Muhammad Nawawi jadi apa i'rabnya? Jadi badal daripada al-murtaji. Boleh. Ya, atau boleh juga jadi apa? Atap bayan. Ya, jadi Muhammad itu boleh jadi badal, boleh juga jadi atap bayan. Jadi Muhammad Nawawi Ibnu Umar. Ya, jadi Muhammad Nawawi bin Umar. Ini Muhammad Nawawi bin Umar ini adalah salah satu ulama ya Indonesia. Ya, yang ada di mana? Di Tanara, Banten. Ya, gitu. At-Tanara Al-Banten, Al-Jawi. Ya, kalau di beberapa kitab itu dulu Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ya, Al-Bantani belum terkenal tuh kata-kata Al-Bantani. Jadi Al-Bantani itu baru kemari-mari aja. Ya, dulu di kitab-kitab lebih banyak Muhammad Nawawi Al-Jawi. Sebab lebih dikenal dengan Al-Jawi. Ya, Al-Indonesia juga nggak ada. Orang belum kenal Indonesia saat itu, kenalnya Jawi. Ya, jadi Imam Nawawi ya Al-Jawi. Coba kalau kita buka kitab-kitabnya, itu rata-rata Muhammad ya Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nah, yang dimaksud Al-Jawi itu Al-Bantani At-Tanara. Satu-satunya ulama yang begitu istimewa. Ya, perawakannya kecil Imam Nawawi. Ya, perawakannya kecil tapi istimewa. Orang-orang Mesir ketika Imam Nawawi ngarang kitab Murah Labib, ya tafsir yang dikenal dengan tafsir Munir, ya tafsir Munir atau tafsir Murah Labib itu kan dikarang oleh Imam Muhammad bin Nawawi, ya Al-Jawi, ya saat itu terkenal. Itu dicari-cari mana sih pengarangnya. Ya Imam Nawawi dia nggak sangka tuh. Ya Allah, ini Imam Nawawi. Bentuk tubuhnya Imam Nawawi nggak terlalu besar. Kalau orang Mesir kan gede-gede, Pak. Tuh, orang Mesir tuh gede-gede, besar-besar. Postur tubuhnya. Masya Allah, itu Imam Nawawi orang Indonesia. Perawakannya nggak terlalu besar. Tuh, tapi
dimuliakan banget itu. Ya, jadi Murrah Labib itu termasuk salah satu karangan Imam Nawawi yang begitu masyhur sehingga di dunia dibaca. Ya, Murrah Labib, ya, Tafsir Munir. Saya dulu ya pernah baca tuh sama Walid Haji Asnawi Thahir waktu ngaji sama Ustaz Nawawi, ya Ustaz Nawawi, ya itu sama Ustaz Haji Marzuki, ya itu dulu masih ngaji deh, ya baca deh kitab Tafsir Murrah Labib, ya Ibnu ya Nawawi, karangan Ibnu Umar An-Nawawi. Ini jadi Imam Nawawi itu karangannya banyak banget Bapak Saudara, ya itu begitu banyak. Ya, nah diantaranya ini kitab Qami'ut Tughyan, ya kitab Qami'ut Tughyan ini juga termasuk karangan daripada Imam Nawawi, ya Muhammad Nawawi bin Umar. Dan informasinya itu Kong Thohir pernah ngaji sama Imam Nawawi. Ya, jadi Kong Thohir nih yang makamnya nih di Masjid Jami'at Thahiri, beliau waktu di Mekah ngajinya sama Imam Nawawi bin Umar. Makanya kalau kita ngaji karangan-karangan kitab Imam Nawawi nyambung sanadnya, baik sanad dari guru maupun sanad daripada nasab. Nah begitu. Ya, jadi itu Imam Nawawi Kong Thohir dulu pernah ngaji ya sama Imam Nawawi. Qatala taraddudu fikri, qatala sungguh lama ragu-ragu pikiran saya fitashihi manzumati syaikhi, di dalam mentashih yang dinazamkan oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahia, dan itu yang dimaksud manzumah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad fi dakhili kitabil masyhur, di dalam yang masuk kitabnya yang terkenal Syu'abil Iman. Tuh, jadi kitab yang dinazomin itu terkenal dengan kitab Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu artinya cabang iman, ya, yang menurut hadis Nabi itu cabang iman ada 77 cabang, ya, sehingga Imam Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad ya Al-Malibari, nah itu mengarang kitab yang terkenal yang masyhur namanya Syu'abul Iman. Al-Mu'rabatil Muhtasarati, yang tersusun teringkas dari ya Syu'abul Iman Al-Farisiyah, dari Parisiyah ya Persia. Ya. Saat itu dulu negara kan di zaman Rasulullah itu ada dua yang besar. Satu Romawi, yang kedua Persia. Ya, itu dua tuh. Ya, jadi satu Romawi, dua Persia. Nah ini makanya ada Salman Al-Farisi. Tuh, Salman Al-Farisi itu bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi orang ya Persia, ya Paris. Ada lagi sahabat Nabi namanya Bilal. Bilal bin Rabah itu juga sama, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tetapi ya dari mana? Ya dari Bilal bin Rabah itu kawasan Ethiopia, ya. Jadi jauh itu dari Ethiopia, ya, yang sana tuh. Nah, itu jadi artinya memang saat-saat itu hubungan antara ya Nabi Muhammad dengan yang lainnya udah cukup jauh, bukan hanya hubungan sesama provinsi, tetapi udah antar negara yang disebut dengan hubungan bilateral, ya hubungan negara dengan negara yang lain, ya bahkan udah bukan bilateral lagi, udah multilateral, ya udah bukan hanya satu negara tetapi dengan beberapa negara. Nah jadi Nabi Muhammad pernah ngirim surat kepada ya raja yang ada di Romawi, di Persia. Nah itu kan artinya udah melakukan hubungan bilateral. Ya itu. Makanya ada sahabat-sahabat yang jauh ya dari luar negeri sana. Nah ini termasuk Syu'abul Iman Al-Farisiyah lil Allama As-Said Nuruddin Al-Iji bi kasril hamzah. Ya, buah karya daripada Al-Allama As-Said Nuruddin Al-Iji bi kasril hamzah. Iji itu
hamzanya dikasrokan, nisbatun, satu nisbah ila ij. Ij itu baldatun di Paris, satu kampung yang ada di Persia. Wahia nazomannya ini min bahril kamil, diambil dari bahar kamil namanya. Ya, jadi bahar itu kan banyak, ada bahar Ujaz, ya, ada bahar kamil. Nah kalau kita ngaji ilmu arud tuh, nanti kita akan kenal yang namanya bahar-bahar. Yaitu min bahril kamil, ini masuknya dalam ya bahar kamil. Wa ajza'uhu mutafa'ilun, ya sita marratin, dibaca 6 kali. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Nah itu bahar kamil. Wa adadu abiyatiha sittatun wa isrun. Sementara jumlah bait-baitnya ada 26. Ada 26 bait. Wal ghalibu annaha mahbunatun. Umumnya bahwasanya manzumah ini itu mahbunah, khoban. Khoban itu artinya membuang huruf kedua yang berharokat pada taf'ilah, seperti misalnya mufa'alatun, mufa'alatun. Nanti kalau khoban berarti hurufnya dibuang satu, jadi mufalatun. Ya, kalau mustaf'ilun, ya di sini kan ikut wazan apa nih? Ya mutafa'ilun, ya mutafa'ilun bahar kamil, mutafa'ilun. Jadi mufa'ilun, huruf satunya dibuang. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Nah kalau khobannya berarti satu huruf dibuang, jadi mufa'ilun, mufa'ilun. Ya, itu namanya khoban. Summa laman saroha sodri, kemudian tatkala terbuka sodri, hatiku, aradtu an aktuba alaiha, maka saya ingin menulis alaiha, di atas daripada nazaman tersebut, syarhan nafi'an, yaitu satu syarah yang manfaat. Buat siapa manfaatnya? Li, buat saya. Wali abna'i jinsi, dan buat anak-anak yang seperti saya. Mimman aroda falahan, dari orang yang ingin ya mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Falah, ya. Tapi kalau pakai tasdid artinya gede, ya itu beda tuh. Falah sama falah. Kalau falah petani, kalau falah itu artinya apa? Keberuntungan. Hayya alal falah, mari cari keberuntungan. Tapi jangan hayya alal falah, ya. Kalau hayya alal falah, ayo mari, ya para petani-petani, ya. Nah, gitu. Al falah itu artinya petani, ya kalau pakai tasdid, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau al falah itu artinya keberuntungan. Makanya tiap hari kita dipanggil tuh, hayya alas sholat, 2 kali lagi, hayya alas sholat. Nah yang keduanya hayya alal falah, hayya alal falah. Nah itu artinya kita disuruh nyari keberuntungan. Makanya setiap kali dengar suara itu tuh Pak Ibu, hayya alal falah, cepet-cepet dah kita tinggalkan pekerjaan kita, usahakan ya cari keberuntungan, memenuhi panggilan. Ya, itu muazin manggil sebenarnya manggil Allah. Makanya kita selama Ramadan nih, selama Ramadan dah usahain kalau bisa berjamaah. Ya, ayo kita mulain ya berjamaah, terus rajin selama Ramadan. Yang kemarin mah biarin dah, kita nggak pikirin dulu dah. Ya. Iya. Jadi artinya kita usahakan ya, mungkin Ramadan ini sebagai proses pembelajaran dan pembiasaan. Ya, jadi artinya mudah-mudahan dengan barokahnya Ramadan kita sholat jamaahnya tekun. Nanti selesai Ramadan lanjut. Gitu. Jangan cuma Ramadan doang. Nah itu jadi kita jadi Romdoni ntar. Nah begitu. Jadi kun ya apa? Robban lillah. Jadi kita ini jadi suruh jadi hambanya Allah. Ya, Abdallah, hambanya Allah. Wala takun romdoni,
Ya, wala takun romdonia, jangan kamu menjadi hamba-hamba Ramadan. Ramadan rajin banget dah. Ya, sholatnya rajin, baca Qurannya rajin. Selesai Ramadan, kembali lagi ke habitatnya masing-masing. Nah, kalau bisa jangan. Ya, kita usahakan kita ibadah bukan karena Ramadannya, tapi kita ibadah karena Allah. Cuma momen Ramadan ini adalah salah satu bulan panen. Ini bulan panen, Pak. Makanya ngaji begini nih, Pak. Masya Allah, gede banget pahalanya, Pak. Ya, begitu. Ini ajaran dulu nih orang tua saya. Ya, Walid Haji Asnawi Thohir, setiap Ramadan pagi, subuh, itu diisi dengan kegiatan pengajian. Ya, makanya kita tinggal ngelanjutin doang. Ya, alhamdulillah nih Masjid Jami'at Thohir terus istiqomah. Ya, beliau meninggal tahun 2000, sekarang udah tahun 2026. Ya, tapi kita tetap setiap tahun ngadain ini pengajian. Tuh, karena ini bulan panen, Pak, bulan panen. Makanya jangan dilupakan, mau hujan, mau apa, udah bismillah aja. Ya, kita raih nih. Ya, bener-bener ya bulan panen, ngaji di bulan Ramadan, wah istimewa banget. Kita belum bisa ngaji terlalu lama gitu, belum bisa. Ya palingan habis subuh lah, sebentar, 30 menit, 40 menit, paling lama 1 jam. Kalau di Jawa-Jawa Pak pondok, yang namanya bulan Ramadan ngaji pasarannya, Masya Allah, itu kuat-kuat banget kiai-kiainya. Ada yang habis zuhur ngaji, terus asar berhenti sholat, habis itu langsung ngaji lagi sampai maghrib. Itu kalau yang baca Sahih Bukhari itu begitu ngajinya. Ya, di Buntet Pesantren itu Ki Fuad Hasyim dulu baca tafsir Jalalain itu 15 malam hatam. Itu ngajinya habis sholat tarawih sampai menjelang sahur. Gitu, menjelang sahur. Santrinya mah yang tidur, ya udah macam-macam itu. Dilihat coret-coretan udah macam-macam coretannya, ketahuan dah tuh tidur tuh malam. Ya, kiai ini mau baca kitab aja. Nah, Kiai Izzuddin itu kalau ngaji habis zuhur sampai asar, nyambung lagi sampai menjelang ya maghrib. Itu kalau baca kitab Sahih Bukhari hatam tuh, hatam. Ya, Sahih Bukhari kalau kita baca ngaji mingguan 30 tahun nggak hatam. Ya, 30 tahun nggak hatam. Ya, tapi pasaran di Jawa-Jawa tuh Pak, mau bulan itu bisa hatam. Belum lagi kitab Sahih Muslimnya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, ya, belum lagi kitab-kitab bilang. Ada yang memang kalau tiap Ramadan baca kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, pokoknya masuk Ramadan kitab Ihya. Nanti Ramadan Ihya lagi, Ihya lagi. Ada yang hatamannya seperti itu. Ya, jadi kiainya tuh kuat-kuat Pak baca kitabnya. Kalau santrinya mah terserah. Ya, ada yang tidur, ada yang dengerin, ada yang macam-macam. Tapi kiai udah baca-baca gitu kitab. Nah, sampai seperti itu. Makanya kemarin tuh Buya Muhtadi cerita, saya ya udah menghatamkan kitab ini 100 kali tuh. Kitab apa tuh kemarin yang dihatamin? Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Dibilang, nih Tuhfatul Muhtaj, nih Nihayatul Muhtaj. Saya udah hatamin 100 kali. Jamaah kemarin yang pada datang tuh bilang begitu 100 kali. Oh, Masya Allah ya. Kata Abuya Muhtadi, putra daripada Abuya Dumyati, ya, Cidahu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ya, kita itu ya minimal ngambillah bagian-bagian kecil ya. Makanya ya kita bisa ngaji subuh seperti ini, kita ucapkan alhamdulillah. Minimal kita bisa ngambil keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Saya berharap nih Bapak Ibu Saudara jangan bosan terus. Ini kadang-kadang udah pada nyerah duluan ya. Jangan, lanjut terus. Ya, jadi kita usahakan terus, jangan sampai kita berhenti di
pertengahan. Pertandingan belum selesai, jangan berhenti dulu. Gitu. Ini kadang-kadang kita kan banyak salat tarawih di awal banyak, ya entar baru 10 hari, 15 hari udah pada rapi. Kenapa? Kalau menurut pertandingan tuh udah pada kram, ya. Jadi bola pertandingannya mestinya 45 kali 2 kan 90 menit. Itu yang normal. Belum lagi ada perpanjangan waktu. Ya kalau perpanjangan waktu kan tambah lagi. Ya. Nah ini kita usahakan supaya sesuai dengan ya lamanya pertandingan. Di bulan Ramadan lamanya pertandingan berapa hari? Ada yang 29, ada yang 30. Ya. Paling sedikit 29, paling banyak 30. Rata-rata orang puasa begitu, 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah kita ikutin tuh pertandingan itu. Jangan baru 10 hari udah selesai. Kenapa? Udah pada kram. Ya. Itu udah banyak yang pada kram, Pak. Udah nggak kuat. Ya bertanding lagi. Nah makanya kita disuruh banyak persiapan. Sebelum Ramadan kita disuruh persiapan, pemanasan. Itu 2 bulan ada Rajab, ada Sya'ban. Itu namanya pemanasan kita. Supaya nanti masuk Ramadan udah benar-benar siap. Ya kalau seandainya 90 menit sampai 90 menit. Kalau ada penambahan waktu siap juga kita. Ya, nah itu. Jadi mudah-mudahan nih kita semuanya bisa sempurna sampai akhir Ramadan. Ya. Nah seperti ini bulan panen masalahnya Pak. Ini bulan panen buat kita semuanya. Jangan sampai kita sia-siakan bulan panen ini. Ya. Nah ini yang dikatakan ya saya berharap supaya ini bisa bermanfaat buat saya dan buat anak-anak yang model seperti saya dari orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan. Wazitu saya tambahkan alaiha di atas nazoman ini salah satu abyatin yaitu sebanyak 3 bait. Di awaliha di awalnya wazada Abdul Mun'im dan menambahkan siapa Imam Abdul Mun'im baitan 1 bait di akhirnya di akhirnya. Jadi 3 bait di awalnya, 1 bait di akhirnya. Pasorot maka jadilah jumlatul abyati, pasorot maka jadilah jumlatul abyati, jumlah bait-baitnya itu salasina 30. Tadi kan bait yang pertama ada berapa? 26. Kemudian ditambahin sama Imam Nawawi 3 bait di awal. Lalu ditambahin lagi 1 bait sama Abdul Mun'im. Ya. Jadi 4 sama 26. Berarti berapa semuanya? Salasin. Jadi ada 30 bait. Wasamaituhu saya berikan nama ini kitab Qaumi At-Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman. Jadi ini kitab disebut dengan kitab Qaumi At-Tughyan ya nazoman daripada kitab Syu'abul Iman. Saya ingat saya dulu waktu orang tua saya masih ada pernah dibaca nih di At-Tahiri kitab ini Qaumi At-Tughyan. Ya dulu Mbak Walid ya pernah dibaca kitab Qaumi At-Tughyan. Mungkin bapak-bapak masih ingat kali ya. Ya dulu pernah dibaca sama ya guru kita Bapak Ki Haji Asnawi Tahir kitab Qaumi At-Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman. Wa as'alullahal karima dan saya minta kepada Allah yang karim, yang Allah itu mulia, ayyan fa'abihi supaya bermanfaat ya bimannihi wa karmi dengan anugerah dan kemuliaannya Allah. Annahu ala ma yasha'u qadir. Ya bahwasanya atas apa yang Allah kendaki itu Allah berkuasa. Wabil ijabati jadir dan mudah-mudahan patut untuk diterima. Amin. Istajib ya Allah, terimalah ya Allah. Fakultu maka aku berkata, Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin za su'ab fatutammamu. Alhamdulillah, bermula segala puji itu milik Allah. Allazi qad sayyara, yang sungguh Allah telah menjadikan iman syahsin, iman seseorang za su'ab memiliki beberapa cabang, patutammamu maka disempurnakan.
Artinya unsyi'u, saya memulai ikrari, pernyataan saya bilhamdi, dengan memuji kepada Allah. Mu'taqidan, hal keadaannya berkeyakinan, anna kulla sana'in, bahwasanya segala pujian itu lillahi, milik Allah. Wal muradu bihadzal baiti, dan yang dimaksud dengan bait ini, anna a'malal imani zawatu ajza'in wa khisalin. Sesungguhnya amal-amal iman, ya a'malal iman itu zawatu ajza'in, memiliki juzu-juzu, ya memiliki unsur-unsur. Wahia allati tazidu, yaitu yang lebih, ya a'malul insani, amal-amal manusia bil itani, dengan mendatangkan biha, dengan juzu-juzu tadi, watan kusudan terkadang kurang, ya a'malul insan, ya bitar syai'in minha, dengan sebab meninggalkan sesuatu daripada, yaitu juzu-juzu iman tadi. Wa amma aslul imani, adapun asal iman, allazi huwa, yang artinya iman itu adalah at-tasdiqu. Jadi iman itu artinya apa sih? Tasdik, membenarkan. Nah kalau yang artinya iman itu at-tasdik falayan kusuk, maka nggak boleh kurang. Li'annahu law naqasa, kalau seandainya iman yang maknanya tasdik itu kurang, lakana syakkan, berarti itu ada keraguan-raguan. Wala yasihul imanu, dan tidak sah iman ma'asyaki, bersama dengan keraguan. Jadi kalau iman itu nggak ada cabangnya, tasdik. Kalau artinya tasdik, berarti iman itu nggak boleh dikurangin. Karena kalau iman yang maknanya tasdik itu kurang, berarti nanti ada syak, ada ragu. Nah kalau iman itu terdapat ada keraguan, iya kagak boleh, kagak sah. Jadi kita percaya beriman kepada Allah, itu tasdik namanya. Kita membenarkan adanya Allah. Itu kalau kita mana iman tasdik kepada Allah, iman kepada Allah, enggak boleh kurang, harus 100%. Kalau seandainya kurang, berarti masih ada ragu-ragu. Nah kalau iman itu syak, maka tidak sah. Keimanan bersamai dengan syak. Jadi yang namanya iman itu harus yakin dan mantap. Nggak boleh ada rasa ragu-ragu. Itu namanya iman yang maknanya at-tasdik. Faqauli, maka bermula perkataan saya, Syu'ab bidomisir, ya Syu'ab tuh sinnya didomain, wa fathil ain, ya kemudian ainnya difathahkan, wa suknil ba'i, lalu disebutkan kama Syu'ab, ya jadi sinnya doma, ya kemudian ya ainnya dibaca fathah, kemudian ba'nya dibaca sukun, lil wazni, karena wazan. Jam'u syu'bah bismunil ain, jadi syu'batun syu'ab, ya wa qawli patutammamu fihi, maka lapas tutammamu fihi domirun, itu ada domir roji'un, yang kembali itu domir di syu'ab, kepada lapas syu'ab. Jadi patutammamu, maka disempurnakan, ya apa? Hiya itu kembalinya kemana? Ke syu'ab. Ya, jadi disempurnakan itu cabang-cabang imannya. Hazi buyutun min kitabil kusni, man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madar syamsun fis samai wa anjumu. Hadhihi, ini buyutun, ya bait-baitnya. Itu isim isyarah lil muannas, ya kan. Kalau kita baca alfiyah tuh, ya ingat nggak, zihi, ti, nah itu untuk muannas. Kalau za untuk muzakkar, hada kalau zi itu untuk muannas, ha-nya itu litanbih, ya. Jadi kalau kita ngi'rab hada, ha harfun litanbih, za ismu isyarah, ya lil muzakkar mufrad. Nah begitu. Kalau hazihi atau zi itu isim isyarahnya untuk muannas. Jadi haknya bukan isim isyarah, haknya litanbih, ya seperti itu. Sama juga zalika, zalika yang isim isyarah cuma zatnya doang.
lamnya lil bu'di, ya, kafnya lil khitab. Tuh, jadi ada i'rabnya masing-masing. Zalika. Nah, seperti itu. Jadi hazi zi isim isyarah untuk muannas. Kenapa buyutun itu jadi khobarnya? Itu muannas, kullu jam'in muannas. Makanya buyutun itu dari kata baitun, buyut, ya, makanya isim isyarahnya muannas zi sama dengan zihi, ya, zihi, hazi, hazihi sama. Kalau za itu muzakkar, ya, jadi hazi buyutun, ini adalah bait-bait min kitabil kusni, dari kitab al-kusni. Man qala, orang yang berkata ba'da sholatina, setelah kita membaca salawat, ya, wa nusallimu, dan kita membaca salam di Muhammadin. Jadi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, wali alihi, dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahabati, dan sahabat Nabi Muhammad. Madar syamsun fisama'i wa anjumus salama, masih berputar itu matahari dan bintang-bintang fisama'i, di langit. Ya, planet-planet masih berputar, berarti masih dunia masih berada tuh, ada. Ya, nanti suatu saat, ya, udah tidak akan berputar lagi tuh matahari, langit-langit tidak akan berputar. Itulah hari kiamat. Jadi selawat dan salam ini tetap terus ada. Ya, ada orang yang terus, hamba-hamba Allah, bahkan makhluk Allah yang selalu mengucapkan salam. Madar syamsul bis sama'i wa anjumu, ya, keberadaan salawat dan salam itu terus berada selama matahari masih berputar. Kan matahari tiap hari berputar nih Pak. Bumi berputar, matahari berputar, bintang-bintang, bulan berputar, planet-planet berputar semuanya. Ya, itu. Ini nanti suatu saat kalau berhenti berarti kiamat. Nah, seperti itu. Jadi selama matahari, bintang-bintang, planet-planet masih berputar, itu ya selawat masih tetap terus disampaikan buat Nabi Muhammad, buat keluarga Nabi Muhammad, buat sahabat Nabi Muhammad. Makanya Allah mengucapkannya pakai fi'il mudhari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kalau artinya itu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatu, dan malaikat yusholluna. Itu yusholluna pakai fi'il mudhari. Nah, maksudnya apa? Ya dulu alal istimrar. Itu. Jadi karena fi'il mudhari berarti istimrar, terus menerus. Jadi Allah dan malaikatnya terus menerus membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita disuruh, ya, untuk selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama-ulama salaf bilang begini, Pak. Amalan yang terbaik itu ada dua. Satu istighfar, dua baca selawat. Lalu dijelaskan lagi di kitab itu, kalau bagi yang muda-muda porsinya banyakin istighfar baru selawat. Kalau yang tua-tua banyakin selawat, porsinya baru istighfar. Jadi yang tua-tua misalnya kalau mau melakukan ini udah kagak mampu, ini nggak mampu, udah banyakin selawat aja. Ya, itu selawat insya Allah udah istimewa. Jadi amalan yang terbaik itu katanya selawat, khususnya buat yang tua-tua yang misalnya kalau mau puasa udah nggak mampu, mau baca Quran sampai menghatamkan beberapa kali udah kagak mampu, nah udah baca selawat aja, baca selawat. Tapi kalau yang muda-muda yang masih mampu banyak, istighfar juga perlu diperbanyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ada yang bilang bagaimana amalan kira-kira istighfar dulu apa selawat dulu? Tuh, begitu. Nah, itu bagi yang tua-tua kan udah cukup, banyakin aja baca selawat. Nah, itu. Jadi madar syamsun fis sama'i wa anjum. Jadi selawat itu selalu terus, ya, dilantunkan selama matahari, selama bintang-bintang, selama planet-planet ini masih berputar.
Ai hadhir risalatu abiyatun makhuzatun min kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushni Al-Fanani Al-Malibari. Ini risalah ya, merupakan bait-bait yang diambil dari kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushni Al-Fanani Al-Malibari. Syekh Zainuddin pengarang kitab apa? Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in karangannya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya, dia punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, gurunya. Termasuk Irsyadul Ibad. Ya, Irsyadul Ibad juga ya itu buah karya daripada Imam Zainuddin. Ya, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushni Al-Fanani Al-Malibari. Itu Al-Malibari itu India. Ya, jadi Malibari itu India, Pak. Ya, seperti itu. Makanya banyak orang ngambil hadis ya di India juga banyak. Ya, tuh. Jadi saya punya teman di Buntet tuh, termasuk ngambil S2-nya dan S3-nya di India. Ya, dari hadis. Ya, ternyata di sana banyak juga. Ya, dulu di Mekah itu termasuk yang paling hebat yang kesanadannya diambil oleh ulama-ulama Indonesia siapa? Syekh Yasin Al-Padani. Ya, Syekh Yasin Al-Padani itu salah satu ulama yang begitu istimewa. Ternyata orang Indonesia juga. Oh, berarti orang Indonesia hebat-hebat, Pak. Syekh Yasin Al-Padani itu orang Padang tuh hebat itu, punya guru besar namanya Syekh Yasin. Ternyata orang Padang itu bukan bisa masak ya rendang doang, ya begitu. Jadi Syekh Yasin Al-Padani itu ahli hadis, Pak, muhaddisin yang sanad itu ya diambil. Itu sekelas beliau, Masya Allah hebat. Ya, jadi beliau kalau lagi dalam satu sejarah, kalau lagi baca hadis, misalnya nih dhaif, apa sahih, apa hasan, dia itu bisa langsung ya minta waktu, nanti saya pengen ketemu dulu dengan Rasulullah. Tuh. Nanti disampaikan tuh, oh ini hadis nih dhaif, ini hadis nih hasan, ini hadis nih ya sahih. Itu sampai begitu. Ya. Termasuk ya pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, seperti itu. Jadi karena udah begitu dekatnya dengan Rasulullah, ya datang tuh Rasulullah. Ya, datang Rasulullah. Seperti itu. Ya, jadi Syekh Yasin Al-Padani itu ternyata orang Indonesia. Itu Al-Padani itu asalnya Padang. Al-Padani, Syekh Yasin Al-Padani. Ya, salah satu muridnya di sini tuh banyak tuh. Ya, termasuk ya Syekh Al-Muhajirin. Ya, itu pendiri pondok pesantren An-Nida, ya Bekasi. Tuh, Syekh Muhajirin. Ya, itu termasuk murid kesayangan daripada Syekh Yasin Al-Padani. Ya, ada di Prapanca juga tuh. Ya, siapa namanya? Ki Haji Abdul Hamid Prapanca. Ya, itu termasuk juga. Ya. Nah, ada lagi Dr. Abdul Muhid. Ya, dulu pernah ya saya undang kemari itu Dr. Abdul Muhid. Ya, itu Syekh Abdul Muhid, Dr. Abdul Muhid termasuk salah satu murid Syekh Yasin Al-Padani. Ya, seperti itu. Jadi ya ini Syekh Yasin Al-Padani termasuk ulama besar yang memang ahli dalam hadis, ya, ahli dalam hadis seperti itu. Ya. Termasuk Mu'alim Syafi'i Hazami pernah ngambil langsung ya sanad mutasilnya kepada Syekh Yasin Al-Padani. Makanya ijazahnya tuh ya, kalau lihat itu sanad keilmuannya Mu'alim bin Yamin, kemudian ya nanti Mu'alim Syafi'i Hazami, nanti terus sampai ya ke Syekh Yasin Al-Padani. Nyambung lah gitu Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita lihat
cari-cari sanad keilmuan tuh kita ngaji di Jawa, ngaji di Jakarta dengan guru-guru yang memang sanad mutasir, itu nanti ketemu. Oh ya Allah ini. Ya, sanad saya dari Cirebon tuh Pak. Ya, ternyata banyak yang ketemu dengan sanad yang dari Mu'alim bin Yamin. Ya, seperti itu. Jadi Kiai Nasir itu pernah ngaji sama ya Kiai Zubair. Kiai Zubair itu orang tua daripada Kiai Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair. Nah, jadi orang tuanya Mbah Maimun itu namanya Kiai Zubair. Nah, itu Kiai Nasir, Kiai Izuddin itu ngajinya sama ya Kiai Zubair. Ya, orang tua daripada Mbah Maimun. Jadi nanti kesananya nyambung lagi ke Lirboyo, nyambung juga tuh ke Lirboyo. Ya, nanti nyambungnya ke Syekh Khalil Bangkalan. Ya, seperti itu. Jadi kalau lihat sanad, wah Allah sampai sini. Makanya orang-orang Betawi Pak, Masya Allah, itu sanad keilmuannya tuh Pak, sampai semuanya. Ya kalau yang benar ngaji sama guru gitu. Kalau yang punya gurunya bukan Google, bukan Mbah YouTube ya. Gitu. Sekarang orang kan banyak ngajinya di YouTube Pak. Ya, YouTube sama Google. Ya, jadi Mbah YouTube, Mbah Google jadinya. Enggak. Jadi kita itu ngaji mesti sama guru-guru yang sanadnya mutasil. Ya, sanadnya mutasil. Nah, itu alhamdulillah ya. Jadi kalau saya ngaji sama Ki Nasir ya, itu ternyata ke Mbah Zubair ya, orang tua daripada Mbah Maimun Zubair. Yang Mbah Maimun Zubair ini kuburnya di Ma'la. Ya, di kuburnya di Ma'la ya, sampai orang-orang sana sendiri itu Pak, ya, itu kagum dengan Mbah Maimun Zubair. Kenapa? Karena ketika diangkat ini kuburnya yang mestinya udah harus diisi sama orang lain, ketika diangkat masih utuh jasadnya. Masih utuh Pak jasadnya. Akhirnya karena masih utuh, ya dari pemerintahan pusat bilang enggak boleh diambil. Ini orang mulia. Orang Arab aja itu yang Wahabi rata-rata masih percaya begitu tuh. Ya, ini kan Wahabi banget Pak. Ya, masih percaya. Wah, ini orang istimewa. Sehingga sekarang kita kalau mau ziarah ke orang Indonesia, ya itu penjaga-penjaga makam yang ada di Ma'la udah pasti tahu mau ke Mbah Maimun Zubair ya, ditunjukin Pak, ini kuburannya. Tuh, begitu. Karena udah beberapa kali ketika mau diangkat, ini jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Ya, jasadnya masih utuh. Nah, sehingga ya akhirnya dibuat satu keputusan tidak boleh diangkat. Jadi biar utuh di situ. Cuk, ada tempat, ada cuma batu doang gitu Pak. Ya, Maimun Zubair di situ ada tulisannya. Ya, Maimun Zubair. Nah, kita kalau mau ziarah begitu tuh Pak. Tinggal lihat oh itu. Tapi kalau kita kagak tahu nanya, oh dikasih tahu udah tempat jaga makam yang ada di Ma'la. Ya, seperti itu. Karena udah begitu istimewanya, terkenalnya. Nah, itu termasuk wali min auliyaillah. Tuh, jadi Syekh Maimun Zubair, beliau itu dulu ngajinya di Lirboyo. Syekh Maimun Zubair ya. Mbah Maimun Zubair itu termasuk ya itu alumni Lirboyo. Ya, seperti itu. Jadi nanti tuh kesana dan ilmunya tuh pada nyambung ternyata. Ya. Mahrus itu kan orang Cirebon. Ya, itu orang Cirebon. Jadi nyambung lagi kesana dan ilmunya dengan di Cirebon. Ya, seperti itu. Nah, ini ya yang dikatakan Madaro Syamsun seperti itu. Haji buyutun min kitabil Kusni, buah karya daripada Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusni Al-Fanani Al-Madibari. Walidhalika, karena itulah, karena ada duma fil abiyati adalah jumlah sesuatu yang terdapat dalam bait-baitnya, misdama fil nasri, seperti apa yang ada dalam nasar. Makauli, maka bermula perkataan saya al-kusni bidomil kapi. Ya, jadi kapnya dibaca domah kusni bidomil kapi wasuknil wawi, sukunkan wawunya, wa kasri sini dikasrokan sinnya, wa nuni ai. Artinya apa? Ai anna sahibah hadhihi risalah, sesungguhnya pemilik risalah ini ulida dilahirkan fi Kusnin. Jadi Kusnin itu satu kampung. Min muduni Malibarin, ya dari kawasan
Malibari. Ba'datul isyamsi, lahirnya kapan? Setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari, pagi hari berarti. Min yaumil khamis, harinya hari Kamis. Asaniya asyara min syahri Sya'ban, yaitu tanggalnya tanggal 12. Bulannya bulan Sya'ban. Sanatas nataini wasab'ina wasamani mi'atin, tahunnya tahun 872 Hijriah. Ya, tahun 872 Hijriah. Wa naqalahu ammuhu al-Qadi, kemudian dinukil oleh pamannya siapa? Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad ila Fananin. Fanan itu juga sama nama tempat. Wahwa sabirun, sementara beliau masih kecil. Walahu musannafatun kasiratun, dan beliau Imam Syekh Zainuddin ini banyak memiliki karangan-karangan. Musannafat kasiratun artinya banyak karangan-karangannya. Kahidayatil Azkiya, seperti kitab Hidayatul Azkiya, wa Tuhfatil Ahya, dan kitab Tuhfatul Ahya, wa Irsadil Qasidin, dan kitab Irsadul Qasidin, Ikhtisari Minhajul Abidin, ya dalam ikhtisarnya Minhajul Abidin lil Ghazali, buah karya daripada Imam Al-Ghazali. Ada kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu ya karangan daripada Imam Al-Ghazali. Jika ikhtisarkan dengan Irsadul Qasidin. Minhajul Abidin juga disyarahkan ya sama Syekh Jampes, ya Syekh Jampes Kediri, ya itu. Jadi kitab Minhajul Abidin ada syarahnya, namanya apa kitabnya? Sirajut Thalibin, ya yang ya makamnya itu di Kediri, ya jadi Syekh Jampes ya namanya. Jadi ulama Indonesia hebat-hebat ternyata, Masya Allah, istimewa. Jadi mensyarahkan kitab Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin. Wa qawli, bermula perkataanku, man qala atfu bayanin. Jadi man qala itu atap bayan. Oh, wa maqulul qawli, dan maqulul qaul huwal abiyat, yaitu huwal abiyat allati ba'da zikri sholati wassalami, yang letaknya itu setelah disebut salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita Nabi Muhammad, wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya dan para sahabatnya. Wal muradu biqauli, bermula ya yang dimaksud dengan ucapanku, ba'da sholatina wa nusallimu, setelah ya kami membaca salawat dan salam. Ya, kemudian apa? Insa'us sholati wa salami, itu artinya begitu, memulai membaca salawat dan salam ala man zukira, atas orang-orang yang sudah disebutkan. Qala nazimu, berkata siapa nazim, imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Imanuna, imannya kita, bid'un wa ainun, ada 77 syu'batan, cabang iman. Bid'un itu nanti punya arti ya tersendiri, ya ainun juga punya arti tersendiri. Ya bid'un itu artinya 7, kalau ainun artinya 70. Ya makanya iman kita cabangnya ada 77 cabang. Sempurnalah itu dengan 70 cabang. Siapa? Ahlu fadlin ya'zumu, orang-orang yang mulia, yang agung. Jadi kalau ada 77 cabang iman kumpul dalam diri kita, berarti kita masuk orang yang ahlu fadlin, orang yang utama. Nah makanya kita perlu tahu tuh 77 cabang itu apa saja. Nanti cabang iman yang pertama, cabang iman yang kedua, cabang iman yang ketiga, sampai cabang iman yang ke-77 kalau bisa ada dalam diri kita, supaya kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 77 cabang ini wajib kita kenal. Ya, jadi kita kenal, habis kita kenal, kita tahu, kita amalin dah. Ya, supaya ada dalam diri kita masing-masing. Yakni maksudnya annal khisalal mutafari'ata, bahwasanya ya sifat-sifat yang bercabang-cabang anil imani, daripada iman,
sab'un wa sab'una. Jumlahnya ada 77 cabang. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 77 cabang. Fa afdaluha, maka yang paling afdolnya qaulu la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul aza, membuang kotoran-kotoran, sesuatu yang mengganggu, anit toriki, di jalan. Jadi iman yang paling afdal, yang paling tinggi, baca kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya kata Gus Baha, itu dengan kalimat la ilaha illallah orang bisa masuk surga. Ya. Jadi dengan sebab kalimat la ilaha illallah orang bisa masuk surga. Kok kenapa gara-gara orang tahlilan bisa dikatakan bid'ah dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Tuh kata Gus Baha begitu. Orang yang udah diponis masuk neraka aja gara-gara baca la ilaha illallah itu masuk surga. Kenapa tahlilan menyebabkan dikata bid'ah dan jadi masuk neraka? Tuh begitu. Jadi nggak benar, Pak. Nggak benar tuh. Jadi itu kalimat la ilaha illallah itu adalah ya satu ucapan yang paling afdol, yang paling istimewa. Nah begitu. Ya la ilaha illallah itu iman yang paling tinggi. Jadi ya iman yang paling tinggi, yang paling atas itu tuh kalimat la ilaha illallah. Nah yang paling rendahnya menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu di jalan. Itu namanya imatatul aza anit tariq, ya di jalan. Wal haya'u, sementara haya, malu, syu'batun minal iman, bagian daripada iman, cabang daripada iman. Malu berbuat dosa, malu berbuat maksiat, itu namanya haya, termasuk syu'batun minal iman. Rawahul muhaddisun, hadis ini riwayat oleh imam-imam hadis. Ya, wa qaulun nazimi, berkata Syekh Nazim, imanuna ay furu'u imanina, cabang-cabang iman kita. Wa qauluhu bid'un bi kasril ba'i, wa fathi boleh baca bid'un, boleh baca bad'un. Wa maknahu, maknanya indal Khalil, menurut Imam Khalil sama'un, 7. Jadi bid'un menurut Imam Khalil artinya 7. Wa huwa, dan dia al muraduhuna, yang dimaksud di sini. Wa qalluhu wa ainun maknahu wa sab'una. Jadi ain maknanya 70. Li annal ain, karena ain itu bisab'ina, ya maknanya 70. Kama annal hamzata, sebagaimana hamzah itu biwahidin, 1. Wal ya ya'u al musanatu, iya yang titiknya 2, tahtu di bawah, iya titiknya 2 di bawah. Itu artinya bi asyaratin, 10. Kalau ya itu berarti 10. Ya, wal qaf, sementara qaf bimi'atin, ya kalau qaf itu 100. Wal ghainu, ghain al jamah yang ada titiknya di alfin, 1000. Itu kalau dalam ilmu falak ada abjadun, ya. Ya, abjadun itu kan ya nanti ada maknanya tersendiri. Ya, jadi kalau hamzah 1, kalau iya itu artinya 10, kalau qaf artinya 100, kalau ghain artinya 1000. Ya, kalau ain, ya tadi itu ainun, itu artinya berapa? Ya, ada ya 70. Ya, jadi ada makna-makna tersendiri itu dalam ilmu falak, itu hitungan-hitungan tersendiri ada. Ya, seperti itu. Kemudian wa qalluhu syu'batan mansubun ala tamyiz. Kan ada kata-kata syu'batan tuh. Imanuna bid'un wa ainun syu'batan. Nah, syu'batan itu tamyiz. Kalau ngaji di Jawa tuh syu'batan apane. Nah, gitu ya. Jadi kalau apane syu'batan. Nah, berarti itu jadi apa? Jadi tamyiz. Ya, jadi salah satu di Jawa tuh ciri khususnya tuh ngaji pakai utawi itu. Utawi itu yang diajarin sama Wali Songo. Ya, ngajinya seperti itu. Wa qalluhu yastaqmilan ha binunin taukid, yastaqmilan ha binunin taukid tapi khafifah. Yastaqmilan.
Kalau nun taukid sakilanya yastakmilanna gitu. Jadi ada yastakmilanna, yadribanna. Itu namanya fi'il mudhari, ya ada nun taukid. Nun taukid itu ada dua macam. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Tapi ketika fi'il mudhari dimasukkan nun taukid itu dia mabninya alal patah. Ya, mabni atas patah, baik ya nun taukid sakilah maupun nun taukid khafifah. Wasinu lil anti, sin untuk makna jumlah, aulit tolabi atau makna tolab. Ya, tolab itu artinya mencari, seperti istisqa, sinnya itu makna tolab. Yastakmil, nah itu sinnya li tolab. Ya, jadi wasin maknanya li tolabi, ya untuk tolab. Wa fi'lun mudhari'un, yaitu yastakmilan itu namanya fi'il mudhari. Wa fa'iluhu qauluhu ahlu fadlin, yang jadi fa'il itu ahlu fadlin. Yastakmilan ha ahlu, tuh ahlu jadi fa'il, ahlu mudhaf, fadlin mudhaf ilaihi. Ya. Bihazbit tanwini lil wazni, ya dibuang tanwinnya karena wazan. Wal makna annal fudala'a ya'uduna hadis sab'a wa sab'ina, ya sesungguhnya orang-orang yang mulia itu akan menganggapnya yang 77 cabang ini mukammilatan li nafsi, sebagai penyempurna bagi jiwa seseorang. Li'annahu yasluhu biha umurud dunya, karena baguslah dengan 77 cabang ini apa? Urusan dunianya. Wa yasluhu biha umurul akhirati, dan jadi bagus juga dengan 70 cabang ini urusan akhirat. Jadi kalau kita udah memiliki 77 cabang ini Bapak Ibu Saudara semuanya, berarti urusan kita baik di dunia dan juga baik di akhirat. Jadi umur dunia baik, umur akhirat juga baik. Dan itu yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, supaya kehidupan kita di dunia baik, kehidupan kita di akhirat juga baik. Wa yatlubuna kamalaha, dan mereka meminta ya kamalah akan kesempurnaannya, kama qala nazimu, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh nazim. Nanti baru amin bi rabbika wal malaiki wal kutub, nanti baru mulai iman, cabang iman yang pertama, cabang iman yang kedua, cabang iman yang ketiga. Nanti baru kita lanjutkan dengan amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah, kita dikasih terus kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini kan baru hari pertama. Ya, hari pertama, ya mudah-mudahan penuh dengan rahmat Allah. Sejak tadi malam sudah diturunkan hujan sampai saat ini. Nah, mudah-mudahan Ramadan penuh dengan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Saudara, nanti habis asar kita ada lagi pengajian ya. Jadi khususnya para anak-anak muda, remaja, silahkan hadir ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga yang ada waktu silahkan boleh datang. Habis sholat asar kita langsung mulain. Nanti ya yang ngajar sengaja nih ya dari yang muda ya, biar kita tampilkan ya, dari Ananda ya Maki Al-Fayyad, kemudian dari Ananda Haji Muhammad Adib Azza ya. Nanti insya Allah ya kitabnya juga udah disiapkan, insya Allah udah disiapkan kitab ya. Tapi kalau kurang nanti tinggal tambah lagi. Seperti ini saya pikir udah banyak yang punya. Tapi kalau memang masih kurang, insya Allah nanti disiapkan kembali kitab Qomil Tugian. Untuk nanti asar juga udah disiapkan kitabnya. Seandainya kurang, nanti akan ditambahkan lagi. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita tutup ya kegiatan kita ini. Ya Rabbana bi anna
وأمر